Oke, buat kalian yang komentar kayak gini, di sini aku mau jelasin ke sesama pemula karena aku masih pemula banget dalam bahasa Inggris. Ada yang nanya ke aku, Kak, gimana sih cara meningkatkan listening skills kita? Nah, sebenarnya aku masih pemula ya, aku nggak banyak ilmu untuk bahasa Inggris, aku juga masih belajar. Ini aku disclaimer dulu, perhatian buat kalian, ini untuk pemula, aku bukan yang intermediate ataupun advance. Jadi aku di sini sebagai pemula, sharing ke sesama pemula lagi. Oke, disclaimer dulu nih. Oke, sesuai pengalaman aku aja, ini aku sharing. Jadi waktu aku masih belajar untuk meningkatkan listening skills aku sempat lihat video bahwa kita harus tahu beberapa macam aksen bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris kan bukan cuma dua, bukan cuma American sama British. Nah, jadi bahasa Inggris kan punya banyak aksen nih, jadi ribet banget kan bahasa Inggris itu. Nah, waktu itu aku dengar beberapa aksen kayak Irish, terus juga kayak Australian. Nah, jadi kita harus bisa membedakan beberapa aksen dulu nih. Terus waktu itu aku juga dengerin podcast dari berbagai macam aksen. Jadi di situ kita bisa ngerti kalau misalkan kita ngobrol sama beda aksen, kita nggak kaget dan juga nggak bingung. Ini dia ngomong apa ya? Kok nggak kedenger gitu, nggak ketangkep gitu bahasanya, kok beda sama aksen Amerika. Oke, mungkin kalian lagi belajar di American accent karena aku juga lagi belajar aksen ini. Cuman aku sekali-kali denger podcast ataupun film ataupun series kayak TV series, TV shows ataupun talk shows. Nah, aku sering nonton video-video di YouTube pakai aksen-aksen yang berbeda. Kayak sebisa mungkin aku harus tahu aksen New Zealand, terus aksen Aussie, terus juga aksen yang lainnya. Karena menurut aku waktu itu semua aksen bahasa Inggris sama, ternyata beda. Setelah aku cari-cari di YouTube, aku ada pengalaman sempet video call 1 jam kayaknya sama bule Aussie ini nih. Aku udah share di YouTube aku cuman sampai 15 menit karena memori aku nggak cukup. Di situ aku sempat video call 1 jam sama bule itu, dan waktu itu aku kira aksen Australia sama Amerika itu sama, dan ternyata beda. Itu Australia sama British kayak hampir mirip, cuman menurut aku nih ya, yang lebih sulit itu aksen Australia, yang sulit didengar, sulit dimengerti. Aku juga enggak nangkep beberapa kata dari dia karena menurut aku aksen Australia itu cukup sulit. Terus juga ada aksen British yang Cockney, itu yang ada pakai itu cukup sulit kan. Nah, menurut aku aksen-aksen bahasa Inggris itu bikin ribet. Nah, di sini aku caranya buat meningkatkan listening skills aku itu dengan mendengar aksen-aksen bahasa Inggris dari berbagai wilayah atau area. Kayak kan berbagai wilayah, berbagai area itu beda kan aksennya. Kayak kita bahasa Jawa, bahasa Sunda. Bahasa Sunda juga banyak aksennya selain yang ada di Sumedang, terus juga ada di Purwakarta, terus juga ada yang di Karawang. Nah, itu kan beda. Jadi kita harus bisa membedakan dulu aksen-aksen bahasa Inggris. Sering-sering denger podcast yang kalian suka. Kayak aku lebih seneng denger self improvement, terus juga psikologi, kayak podcast kayak gitu. Oke, intinya adalah kalian harus bisa melatih listening skills kalian dengan mendengar berbagai macam aksen bahasa Inggris, bukan cuma satu aja. Jadi sebisa mungkin, ini kalau misalkan kalian mungkin ya, cari native speakers, jadi kalian bisa membedakan secara langsung aksen-aksen tersebut, misalkan aksen New Zealand, terus Australian, British, American. Nah, jadi kalian harus bisa cari sebisa mungkin itu, kalau misalkan ini mungkin buat kalian, cari native speakersnya. Oke, semoga video kali ini membantu buat kalian para pemula karena aku sharing ke sesama pemula lagi, aku ingetin. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang udah support TikTok aku, dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe.